Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Dewan Pers menggelar diskusi publik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pers. Kegiatan dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2020 ini menghadirkan 3 pakar ahli hukum Indonesia. Ada 19 pasal di KUHP yang dapat menjerat pers ke ranah pidana dari hasil publikasi yang terkait informasi kepada masyarakat. Tadi saya ketemu sama teman-teman ayah. Dewan Pers menggelar diskusi publik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pers di Hotel Golden Tulip, Jalan Ayani, Pal 2, Banjarmasin Tengah, besukan Jumat 7 Februari 2020. Kegiatan dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2020 ini menghadirkan 3 pakar ahli hukum Indonesia, yaitu Profesor Bagir Manan MH, mantan Ketua Mahkamah Agung Dewan Pers, Profesor M. Hadid Muhjat, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Wan Agung Darmajaya, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers. Mantan Ketua Mahkamah Agung Profesor Bagir Manan MH dalam pemaparannya menyatakan, insan pers jangan terlalu menikmati kemerdekaan pers, tapi lupa mengisi substansi kontennya. Seorang wartawan media massa pun diingatkan kada terlena dengan kebebasan pers. Selain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tersebut kada pernah diatur secara jelas hukum pers, kebebasan menggunakan kekuasaan tanpa batas juga cenderung korup. Menurut Bagir Manan, dalam telaah yang dilakukannya mencatat ada 19 pasal di KUHP yang dapat menjerat pers ke ranah pidana dari hasil publikasi yang terkait informasi kepada masyarakat. Semua pasal peninggalan zaman Belanda bersifat pasal-pasal karet. Meski sebetulnya kada ada pers delik, namun pers itu rawan terseret kasus pidana sebab kada ada batasan yang jelas. Sebetulnya kalau kita bicara dari perspektif kemerdekaan pers yang sudah dijelaskan oleh beliau, kalau dia sedang memberitakan bahwa memang ada fakta kerusuhan di Banjarmasin, masa dianggap kita jadi menyebarkan kerusuhan? Mestinya kan begitu. Tapi karena ini satu situasi kolonial, dianggap dia menghasut masyarakat. Nah, ini yang akan kita hadapi, masalah-masalah seperti ini. Karena apa? Karena masa kolonial itu pasal-pasal begini itu dikenal sebagai pasal karet. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh Wirtakwani Prima TV memadahkan, terkadang kita terkejut lantaran baru mengetahui setelah mau syahkan, kemudian muncul demo-demo. Diharapkan pada periode kepemimpinan wayah ini, kadada lagi nang membuat terkejut. Sehingga mulai proses awal pembuatan undang-undang tersebut, jika Dewan Pers terlibat kemudian disosialisasikan, ujar Muhammad Nuh, maka akan menimbulkan kenyamanan. Undang-undang itu kalau terlibat terus disosialisasikan ada bagian yang mana yang harus direvisi dan apa pendapatnya dan sebagainya, nyaman kok. Itu yang nggak boleh kan kalau selindutan, tahu selindutan? Bagaimana? Selindutan itu diam-diam sampai tidak tahu tahu ada. Nah ini yang menjadikan ownership atau rasa memiliki terhadap peraturan perundangan tadi itu kecil. Nah kita tidak ingin itu, tapi dari awal kita ikut mensosialisasikan ini loh draftnya ya, ke beberapa daerah dan seterusnya, apa kira-kira masukan terhadap draft ini. Dari situ kita rumuskan dengan baik, kita jadikan pokok-pokok pikiran, ini loh yang dikhawatirkan rekan-rekan media pasal sekian ini sekian dan seterusnya. Tentu sekarang berubah lagi karena draftnya cuma juga berubah lagi. Oleh itu saya juga belum tahu pasal mana karena nomor pasalnya itu sudah berubah semua gitu. Sementara itu, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Profesor M. Hadid Muhjat menyatakan, KUHP itu adalah untuk umum, maka siapapun yang berbuat kejahatan tetap dihukum. Sehingga yang dijaga itu adalah mereka yang melaksanakan profesi kewartawanan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Maka orang tersebut pun, ujar M. Hadid Muhjat, wajib untuk dilindungi. Di KUHP itu maksudnya melindungi masyarakat, melindungi pemerintah dari tindakan siapa saja yang mau berbuat jahat, itu kan maksudnya itu. Nah, jadi mengapa kita risau kan kalau kita tidak berbuat jahat? Nah, memang tadi ada motif tafsir. Nah, itu dibetulkan saya. Kalau seorang profesional kan tidak. Saya tadi mencontohkan misalnya orang pendidikan, guru kan mendidik, di memukul anak mendidik.
dikira berbuat jahat sama anak, padahal dia mendidik. Nah sama itu kan seorang wartawan menyampaikan, mencari berita kan, mengumpul berita, kemudian memberitakan. Nah, kalau dia betul-betul tujuannya untuk sebagai jurnalistik, kan harus dilindungi kan ya, untuk kontrol sosial, fungsi-fungsi di undang-undang pers itu kan, itu harus dilindungi dan harus tampil. Kalau saya kan melihat Dewan Kehormatan kayaknya di sana tidak lengkap di undang-undang pers itu, maksud saya gitu. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab antara pesertawan ketiga narasumber.